seorang pegawai konter telepon seluler berinisial A, 19, ditemukan tewas di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten, setelah dibunuh temannya, Mam, 23, yang meminjam uangnya untuk berjudi daring. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada menjelaskan, tersangka Mam kesal karena terus ditagih utang sebesar 1,4 juta rupiah yang digunakan untuk bermain judi online. Uang yang dipinjam tersangka dari korban digunakan untuk bermain judi online. Saat korban menagih dan mengancam akan melapor ke polisi, tersangka merasa tertekan dan kemudian berniat menghabisi korban, kata Andi saat konferensi pers di Mapolresta Tangerang, Jumat, 2 Januari 2026. Peristiwa pembunuhan terjadi pada 26 Desember 2025. Pelaku mengajak korban bertemu dengan dalih membayar utang, kemudian menuju lokasi sepi di Jambe menggunakan sepeda motor. Saat korban lengah, pelaku menyerang dengan pisau yang telah disiapkan. Setelah korban meninggal, jasadnya disembunyikan di area rerumputan dan ditutupi dengan ranting serta rumput untuk menghilangkan jejak, ujar Andi. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor korban, 2 unit telepon seluler, dan uang tunai sekitar 3,2 juta rupiah. Sepeda motor korban dibuang ke danau di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Pelaku ditangkap pada 29 Desember 2025 di kediamannya di Kecamatan Tenjo tanpa perlawanan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP, dan pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup. Pelaku pembunuhan Abdul Aziz, 19, pria yang ditemukan tewas di semak-semak Desa Jangungyun, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten, ternyata merupakan seorang guru ngaji. Selain guru ngaji, pelaku bernama Muhammad Abdul Mugni, 32, juga lulusan dari salah Universitas Islam di Serang, Banten. Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Indra Waspada mengatakan Abdul nekat membunuh korban lantaran tak terima utang sebesar Rp1.400.000 ditagih korban. Indra menjelaskan utang tersebut kerap dipergunakan pelaku untuk bermain judi online. Korban yang bekerja di konter HP ini menagih hutang pelaku. Di hari Jumat 26 Desember pelaku sempat datang beberapa kali ke konter HP tempat korban bekerja untuk mengisi saldo yang digunakan untuk bermain judi online sebanyak 3 kali dengan nominal Rp400.000, Rp600.000, dan Rp400.000, ujarnya kepada wartawan, Jumat, 2 Desember 2026. Indra mengatakan korban sempat mengancam pelaku untuk melaporkan terkait utang tersebut kepada kepolisian. Merasa terancam, pelaku akhirnya berencana membunuh pelaku. Korban menagih dan sempat mengancam akan melaporkannya ke polisi jika pelaku tidak membayar hutangnya tersebut. Karena merasa terancam, pelaku akhirnya berencana untuk membunuh korban, katanya. Setelahnya pelaku meminta diantar korban menggunakan sepeda motor dengan dalih pergi ke rumah kakaknya untuk membayar utang tersebut. Sesampainya di lokasi kejadian, pelaku yang dibonceng meminta korban menghentikan motornya. Pelaku beralasan ingin buang air kecil. Akan tetapi saat korban lengah pelaku langsung menusuk korban menggunakan pisau beberapa kali hingga tewas. Setelah membunuh dan meninggalkan korban di semak-semak, pelaku langsung kabur dengan membawa sepeda motor korban, uang tunai dan 2 unit handphone. Pelaku membuang motor korban ke Danau Pemda Tiga Raksa pada malam itu juga. Selanjutnya pelaku langsung berangkat menuju Serang, Banten menggunakan KRL untuk bersembunyi, kata Indra. Made menambahkan pihaknya masih melakukan pendalaman untuk memastikan bahwa peristiwa ini murni kasus perampokan atau ada motif lain. Masih kami kumpulkan barang bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya untuk dapat mengungkap kasus ini.
Kami sudah telusuri juga jalan yang dilintasi korban, mulai dari lokasi konter HP tempat korban bekerja hingga lokasi penemuan korban, tandasnya. Polisi mengungkap hasil autopsi terhadap Abdul Aziz, 19, seorang pria yang tewas bersimbah darah di pinggir jalan, Desa Mekarsari, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten. Diketahui, korban yang merupakan warga Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, ditemukan tewas mengenaskan, Sabtu, 27 Desember 2025. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Septa Badoyo mengatakan dari hasil autopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Balaraja, diketahui penyebab korban meninggal dunia adalah luka tusuk di bagian dada sebelah kanan. Meninggalnya korban disebabkan luka tusuk di dada kanan. Luka bekas senjata tajam tersebut mengenai beberapa organ inti korban, ujarnya saat diwawancarai, Senin, 29 Desember 2025. Tak hanya luka tusuk, terdapat pula 6 luka sayat di beberapa bagian tubuh korban. Seperti di leher, kepala bagian belakang, jari tangan kiri, bahu kiri dan lengan bagian atas. Ditemukan juga 2 luka sayat pada leher korban, luka dayat pada kepala bagian belakang, luka sayat pada jari tangan kiri, luka sayat pada bahu kiri dan luka sayat pada lengan atas kanan, katanya. Diberitakan sebelumnya, polisi juga telah menemukan sebilah pisau di dekat lokasi penemuan korban. Kapolsek Tiga Raksa AKP Imade Artana menjelaskan pisau diserahkan warga sekitar saat pihaknya melakukan olah TKP. Kemarin saat sedang melakukan olah TKP ada warga yang menyerahkan pisau beserta sarungnya kepada kami. Informasi dari warga tersebut, pisau itu ditemukan di lokasi korban tergeletak, ujarnya. Kendati demikian, Made mengaku hingga kini belum bisa memastikan apakah pisau tersebut milik pelaku atau bukan. Jadi pisau itu ditemukan oleh seorang warga saat polisi belum sampai ke TKP dan diamankan terlebih dahulu oleh yang bersangkutan. Kemudian, yang bersangkutan memberikan pisau itu kepada warga lain yang kondisinya bisu, lalu sempat dicuci pisaunya, ujarnya. Indra menjelaskan uang sebesar 3 juta rupiah yang didapat dari korban, digunakan pelaku untuk membayar kontrakan di Serang serta untuk bermain judi online. Tidak hanya digunakan untuk menyewa kontrakan, uang korban juga digunakan pelaku untuk bermain judi online, ujarnya. Indra mengatakan pada Senin, 29 Desember 2025, ibu korban meminta pelaku untuk pulang ke rumah karena banyak polisi yang mencarinya. Korban berpaminat kepada keluarga bahwa ingin menuntut ilmu agama di daerah Banten selama sebulan. Namun, pelaku diminta oleh ibunya untuk pulang, ujar Indra. Setelah pelaku pulang, polisi yang datang langsung menanyakan tentang korban. Pelaku langsung mengaku bahwa telah membunuh korban. Selanjutnya pelaku langsung diamankan ke Polsek Tiga Raksa, tambahnya. Atas perbuatannya pelaku terancam dijerat pasal 340 KUHP Yungto pasal 338 dan pasal 365 KUHP tentang pembunuhan berencana serta pembunuhan dan pencurian yang disertai kekerasan dengan ancaman pidana maksimal penjara seumur hidup.